dari akuntansi kelas D akan mempresentasikan mengenai poin-poin penting dari bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fauzia Ilma Mustika. Saya Azira Wardah. Saya Lutfah Faizah Fatin. Saya Sanda Rizka. Saya Sineka Rahmayanti, kelas akuntansi D. Baik, saya akan memaparkan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pengertian. Ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima, yang artinya pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Dan yang kedua teori. Dengan kata lain, teori merupakan suatu hipotesis yang terbukti kebenarannya. Yang ketiga dalil hukum. Pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yakni knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan baru. Demikian, pengetahuan adalah proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam bukunya Suwaidi pada tahun 2016, halaman 22, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Kemudian, perbedaan dari ilmu dan pengetahuan. Untuk memperjelas pemahaman kita, perlu dibedakan antara pengetahuan yang bersifat prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat pada umumnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah memenuhi syarat, yakni harus memiliki objek tertentu, harus bersistem, memiliki metode tertentu, dan sifatnya umum. Pada dasarnya, pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Perbedaan itu terlihat dari perkembangannya, sistematisnya, dan cara memperolehnya. Dan dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Yang kedua yaitu perkembangan iptek. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatannya. Pada zaman pra-Yunani kuno ini dikenal sebagai zaman batu. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Selain itu juga, pada masa ini ditandai dengan tumbuhnya sikap inquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan. Pada masa ini, ilmuwan hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah berhubungan dengan keagamaan. Yang keempat yaitu zaman Renaissance, ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Tokoh yang terkenalnya diantaranya yaitu Galileo Galilei. Yang kelima yaitu zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Tokoh yang terkenalnya diantaranya yaitu Charles Darwin dengan teori struggle for life dan Thomson sebagai penemu elektron. Dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Tokoh yang terkenal yaitu Albert Einstein. Ilmu pengetahuan mengandung 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek fenomenal yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dimanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Yang kedua ada aspek struktural, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terdapat unsur-unsur. Yang pertama, sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui atau Gegenstand. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu metode tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, ada alasan mengapa Gegenstand terus-menerus dipertanyakan. Dan yang keempat, jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang dikemukakan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibat apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam bukan sebagai pusat, melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya.
Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasarkan bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangannya, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut Surajio. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Dan yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis. Menurut sastra Prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenkan isasi dan budaya. Iptek harus terbuka untuk masyarakat. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, diantaranya yang pertama, iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, iptek dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam hal cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, sebagai tuntunan moral bagi para ilmuwan untuk mengembangkan iptek di Indonesia. Yang ketiga, sebagai orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana serta menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah adanya kapitalisme yang dapat mengakibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua adalah adanya globalisasi yang dapat melemahkan daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga adalah adanya konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat adalah adanya pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hubungan akuntansi dalam sila Pancasila. Yang pertama adalah akuntansi dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan pada Tuhan. Yang kedua adalah akuntansi dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu aspek manusia menjadi sangat penting dalam akuntansi karena merupakan pihak pembuat sekaligus pelaksana. Yang ketiga adalah akuntansi dalam sila persatuan Indonesia, yaitu proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan aktivitas keuangan. Yang keempat adalah akuntansi dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menekankan rakyat harus menjadi tujuan utama yang sesuai dengan tujuan akuntansi, yaitu tidak mengistimewakan pihak tertentu.
Yang kelima adalah akuntansi dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah akuntansi berkeadilan, yaitu adanya keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Selama mengikuti pembelajaran, awalnya saya merasa bosan karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, namun lama-kelamaan saya bisa menyesuaikan diri sehingga saya mulai terbiasa dan bisa menyimak materi dengan baik. Kesan dan pesan saya selama perkuliahan daring ini, saya merasa kurang nyaman karena materi yang diberikan kurang bisa saya pahami dan kadang terkendala jaringan. Semoga untuk perkuliahan ke depannya bisa lebih baik lagi dan keadaan mulai membaik. Pesan dan pesannya, selama berada di kelas, saya mendapatkan ilmu pengetahuan Pancasila secara real. Tidak hanya berdasarkan teori-teori, tetapi diiringi dengan diskusi dan contoh dalam kehidupan nyata. Metode yang digunakan menurut saya baik. Dalam kelas ini selain materi, juga suka melontarkan candaan-candaan untuk mengurangi kebosanan. Dan saya berharap semoga kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dan semakin menarik dan memberikan tugas di mana mahasiswa dilatih untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami tugas dari Bapak yang diberikan selama proses perkuliahan. Selama saya belajar Pancasila, saya mendapatkan ilmu Pancasila secara real. Tidak hanya berdasarkan teori-teori, tetapi diiringi dengan diskusi dan contoh kehidupan nyata. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila, awalnya cukup kaget karena harus belajar secara daring, tetapi metode pengajaran yang disampaikan itu cukup bisa membuat saya mengerti akan materi-materi yang disampaikan. Untuk evaluasi, saya kurang setuju dengan metode absen, yaitu lewat komentar di YouTube, karena bisa saja tiba-tiba hilang meskipun kita sudah tepat waktu dalam mengisi absen, dan akan lebih efektif jika absen itu lewat komentar di Google Classroom. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.